Halo Sobat Full Tank, selamat datang lagi di YouTube kita Bincang-Bincang Mobil. Di sini ada saya Hafiz. Saya Adit. Dan kali ini kita melanjuti undangan dari BMW Astra. Kalau misalnya teman-teman ada yang nonton di episode sebelumnya dari Pak Teguh ngajak kita untuk mampir ke BMW Astra Used Car. Nah, kebetulan kita udah datang nih ke BMW Astra Used Car yang ada di Sunter dan inilah bosnya nih. Boleh diperkenalkan nih. Thank you Mas Hafiz, Mas Adit. Dengan Terry, salam kenal. Iya. Dari Astra BMW Used Car. Kalau boleh tahu, sebenarnya BMW Astra Used Car ini berdirinya kapan dan kenapa ada BMW Astra Used Car nih? Karena kan ada BMW Astra sendiri untuk yang jual mobil baru. Oke. Ya. Thank you Mas Hafiz pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya secara ofisial kita berdiri itu dari tahun 2012. Nah, jadi pertama kali berdiri BMW Astra Used Car ini memang tujuannya untuk menjadi support system ya dari new car, di mana kita akan membantu customer yang ketika mereka akan jual kembali unitnya bisa di tempat kita. Oke. Ya kan, jadi mereka ketika beli mobil baru kan akhirnya jadi nggak pusing nih. Nanti kalau udah masa pakai 4-5 tahun seperti pada umumnya gitu, mereka mau jual lagi kemana, bisa ke kita. Nah, jadi tujuan awal kita mendirikan BMW Astra Used Car sejak tahun 2012 itu kurang lebih memang untuk menjaga ekosistem di di BMW itu sendiri sebagai value chain juga gitu. Oke. Ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya gini. Kita kan tahu mobil Eropa itu, bahkan ada teman yang bilang begitu keluar dari showroom harga langsung turun 30% Resale sampai value-nya nih. 50%. Gitu ya. Konon, apakah Konon. mitos itu benar dan bagaimana sih kiatnya BMW Astra Used Car Oke. ini untuk mempertahankan resale value mobil? Oke, ya tentu saja mungkin itu terjadi untuk tipe-tipe tertentu lah ya. Oke. Kita nggak bisa bilang bahwa itu in general penurunannya sampai sebesar itu. Ya sebenarnya penurunan atau resale value kendaraan itu akan sangat tergantung kepada jumlah populasinya. Jadi kembali lagi supply dan demand gitu. Demandnya ada nggak di market? Oke. Kalau demandnya semakin tinggi, otomatis harga resale value-nya pasti akan semakin tinggi gitu kan. Lebih stabil. Ya resale value-nya akan semakin baik lah ya. Jadi penurunan atau penurunan prosentasenya pasti lebih kecil gitu. Nah, tapi kalau sampai 30% saya rasa mungkin hampir nggak ada kali Mas Adit. Mungkin agak pertanyaan turunan dari yang tadi ya. Iya. Pertama, tipe-tipe apakah pengaruh ke dalam bentuk sedan, SUV terhadap resale value? Iya, bentuk body. Nah, yang kedua lagi tren sekarang nih, bagaimana dengan seperti Mobil listrik ya? Mobil listrik. Iya. Oke. Ya, kalau untuk tipe mungkin kita nggak bisa spesifik apakah itu sedan atau SUV. Jadi contoh misalkan ada tipe SUV, ya saya nggak usah sebut tipe kali ya. Iya. Ada salah satu SUV yang harga barunya itu mungkin nembus sampai 7 miliar gitu barunya. Ya itu di dalam 1 tahun mungkin penjualannya nggak lebih dari 20 unit. Nah itu berarti kan kita bisa simpulkan demand-nya nggak terlalu banyak. Oke. Ya itu yang bisa dibilang tadi kategorinya penurunan atau depresiasinya cukup besar. Nah tapi kalau kembali lagi untuk mobil listrik sendiri, saat ini memang udah ada beberapa tipe yang dirilis ya mobil listrik, tapi memang kita belum bisa menentukan apakah depresiasi yang pas terhadap mobil listrik itu sekian persen gitu. Nah ini kita masih mencoba untuk mencari pola sebenarnya. Tapi apakah penurunannya lebih besar atau lebih kecil daripada mobil yang biasa lah. yang biasa IC. combustion gitu, ICE ya saat ini sih kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. BMW. Ya. Nah, cuman memang kembali lagi kalau untuk tipe-tipe mobil listrik yang saat ini dikeluarkan oleh BMW sendiri sebenarnya kan untuk tipe-tipe yang high end gitu ya. Tapi kalau secara maksudnya gini, karena di sini ada used car, di sebelah ada new car. Apa pertimbangan konsumen jadinya beli? Maksudnya kenapa? Apa yang jadi pertimbangan bahwa konsumen nanti jadinya beli used car aja deh instead of beli new car? Atau jajan berantem. Jangan-jangan bersaing gitu ya. Takutnya seperti itu. Ya, oke. Ya sebenarnya kalau persaingan tentu saja enggak gitu ya. Kami tentu saja saling melengkapi. Nah, jadi memang ada segmen
customer tertentu yang memang dia preferensinya udah ya gue datang untuk beli new car. Ya apapun itu mau digoda dengan apapun itu ya dia preferensinya new car. Mungkin karena punya kebiasaan, punya apa namanya kecenderungan tertentu yang kita mungkin nggak bisa gali lebih dalam ya, tapi memang pengen new car. Nah kalau untuk used car sendiri sebenarnya juga memang ada segmen tersendiri juga, di mana ya used car yang kita sediakan ini kan range umurnya kan sampai dengan 7 tahun, ya Mas Adit, Mas Hafiz. Nah jadi range yang cukup lebar itu tentu saja segmen kita juga semakin lebar, semakin luas. Nah pertimbangan customer pasti kan lebih ke used car itu kenapa sih lebih affordable misalkan. Ya pertama itu, terus kedua mungkin untuk customer yang memang baru mau entry ke BMW. ke merek Eropa gitu ya. Nah jadi mungkin used car itu bisa jadi salah satu alternatif gitu sebelum dia beli new car misalkan gitulah. Oh buat coba-coba dulu lah. Iya buat coba, oh kalau misalkan memang oh ternyata enak ya BMW usia mobil bekas tahun segini tapi kok masih oke gitu. Nah itu banyak juga kok yang akhirnya beralih mereka beli mobil baru gitu, ada juga. Oh jadi kayak stepping stone dulu. Stepping stone betul. Oke, ini kan selain kita kan lihat sini ada berbagai macam tipe model. ya. Apa namanya tadi i7, kan sampai 7 tahun. Kalau tiba ada customer yang mau mencari model tertentu yang tidak ada dan atau let's say unik, oh saya pengen i3 misalnya kan udah nggak ada dan langka itu, i8. apakah bisa dilayani dengan tidak sama dengan BMW sekarang? Ya, tentu saja sebenarnya kita menjual unit-unit yang hanya tersedia di kita gitu ya. Nah tetapi ada beberapa customer yang memang dalam tanda kutip memang sudah berhubungan baik dengan kita, atau mungkin customer yang repeat order ataupun customer yang baru datang, kita pasti akan coba mencoba mencari kebutuhan customer itu. Masih diakomodir lah ya. Kita akomodir. Okay. Karena kenapa? Karena kita satu payung dengan new car, kita punya database yang bisa kita cari gitu. Oh. Kita bisa mengolah database itu untuk dalam tanda kutip bisa menemukan apa yang customer mau. Ya, tapi tetap kita akomodir. Oke. Tetap kita akomodir. Tapi untuk kan kalau tadi dibilang diutamakan mobil yang stok dong. Ya. Tapi juga stok yang available ya. Stok yang available. Ya. Terus juga memungkinkan untuk mencari mobil-mobil yang kalau misalnya ada di dalam database lah, dalam tanda kutip dalam database. Endingnya tuh ketika dijual ke konsumen, benefitnya akan sama atau beda? Kira-kira apa sih yang mungkin secara garis besarnya benefit yang didapat dari beli used car-nya di BMW Astra used car ini gimana untuk BMW-nya? Oke, benefit yang didapatkan di compare kalau beli mobil baru gitu ya. Boleh di-compare dengan mobil baru, itu satu. Yang kedua, beli mobil yang ada sekarang ready stock dengan yang dicariin. Sebenarnya kalau bicara benefit kalau dibandingkan dengan stok yang ada dengan stok yang akan dicariin sebenarnya sama aja sih. Ya artinya tetap kita memprioritaskan kita menjual unit-unit yang pastinya stoknya available saat ini gitu ya. Nah, yang kembali lagi tadi kita mengakomodir keinginan customer untuk dapetin unit-unit yang kebetulan tidak available di tempat kita. Ya tapi by time kita akan proses, kita punya tim kan, kita punya tim yang memang khusus mencari source mobil bekas ya, yang tentu saja memenuhi kriterianya kita. Oh punya standarnya? Ya kita punya standar sendiri, sehingga ya syukur-syukur kalau misalkan memang dalam waktu dekat bisa dapat, ya kita pasti akan informasikan ke customer untuk oh ini udah tersedia nih mobil yang customer mau. Apakah nanti dapat quote on quote kayak warranty atau ini? Oh kalau warranty tergantung, kembali lagi tergantung ya. Jadi memang prinsip mobil yang kita jual di tempat kita itu included warranty. Ya minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Nah tapi tergantung ya, misalkan ada usia batasan usia kendaraan tertentu yang memang secara coverage warranty-nya sudah nggak memungkinkan, udah nggak bisa di coverage warranty lagi. Ya sudah, kita akan jual kondisi as is gitu ya. Ya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kita jualnya mostly itu yang used car. Tadi sampai 7 tahun ya Mas, tapi rata-rata yang kita jual itu usia mobil kendaraan 3-4 tahun. Yang paling banyak, yang paling mendominasi. Yang paling mendominasi. Jadi ya mostly mobil-mobil yang kita jual itu masih under coverage warranty. Berarti siklusnya ini kurang lebih 3 tahun, konsumen ganti? Rata-rata ya, 3-4 tahun. Average 3-4 Panjang tahun. juga loh hitungannya.
Lumayan panjang ya. Ya, rata-rata ya. Tapi ada juga yang baru pakai 6 bulan terus atau ya maksimal 1 tahun terus mereka udah tuker lagi tuh Ya, ada. ini berapa tahun deh? Ini 400 km loh. Ya, ini salah satu apa namanya ya mungkin di showroom luar nggak mungkin ketemu gitu ya. Iya loh. Ya, ini i7 2024 gitu. Oke. Nah, jadi kebetulan karena kembali lagi kita authorized used car ya. Which is authorized used car tetap kita terafiliasinya sama BMW Indonesia ya. Sama seperti new car ya semua terafiliasinya sama BMW Indonesia. Nah, jadi kita punya privilege unit-unit tertentu yang memang mungkin X event atau XX apa namanya ya event-event tertentu yang disupport oleh BMW gitu ya. Nah, kita punya privilege untuk bisa dapetin mobil itu dan bisa kita jual kembali ke customer. Wah, enak dong. Iya, ya. Soalnya BMW kan lagi sering KTT apa kayak gitu-gitu. Kemarin Java Jazz. Oh, Java Jazz? Java Jazz to become ya? Atau udah selesai? udah selesai ya. 24 Ya. nih masalah. Iya. Terus yang mendatang mungkin kayak ada support activity ada di beberapa activity dunia lah ya, yang melibatkan apa namanya negara-negara lain di Indonesia gitu. Oh. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Ya, Mas saya Adit. gitu. Ya. Mungkin agak sedikit minta materi buat berpromosi. Kira-kira apa sih keuntungan beli BMW used car di sini dibandingkan Oke. tempat-tempat lain? Oke, ya, thank you Mas Adit. Ya, jadi kalau boleh saya menyampaikan dalam forum ini, Asik. ya, Silakan bebas. Bebas dong. ya, jadi kita menyediakan unit-unit BMW bekas berkualitas yang usianya paling maksimal itu 7 tahun. Oke. Nah, berarti kalau sekarang 2024 paling tua yang kita sediakan 2017. Ah, Ya. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa kategori berkualitas di tempat kita itu adalah kita menyediakan unit yang bebas record accident maupun banjir. Nah, itu sudah pasti. Ya. Terus customer juga bisa mendapatkan benefit seperti layaknya customer beli new car di BMW Astra. Contoh misalkan ketika beli new car pasti treatmentnya itu mobil dikirim pakai towing, treatmentnya sama. Terus dapat membership Astra Card, dapatnya sama. Terus dapat membership apa namanya roadside assistance, oke. sama. Nah, jadi customer akan mendapatkan treatment yang sama, gitu. Nah, terus kedua kita juga menyediakan apa namanya layanan financing, di mana ketika customer beli mobil bekas itu akan sama treatmentnya seperti mobil baru. Dari sisi pelayanan, dari sisi interest, bunga ya, bunga leasing gitu ya. Bunga leasingnya sama kayak mobil baru? Yes, sama. Wow, Bunga jarang leasing loh. sama dengan mobil baru. Ya bisa dibilang nggak mungkin didapat Nggak kalau mungkin. ini nggak diauthorize gitu Iya. ya. Ya jadi ya itu yang menjadi apa namanya nilai jual atau edit value yang bisa kita berikan untuk customer. Ya, nah terus untuk bisa mendapatkan layanan informasi, kita saat ini punya 4 outlet, ya ada di Sunter, di Serpong, ya, lalu ada di Surabaya dan ada di Malang. Jadi Malang? di Malang betul. Kok agak unik milih kotanya? Ya karena kita merasa bahwa Malang ini salah satu kota yang cukup berkembang juga, Mas Adit. Oke. Ya, di sana juga ada showroom new car, ada bengkel juga. Oke. Nah, kalau Malang itu coverage areanya kan bisa sampai apa Iya, namanya Tembus Bali ya? meluasnya bisa sampai ke Bali, bisa sampai ke Lumajang, bisa sampai Probolinggo gitu ya. Jadi coverage area kita akan coba perluas ya. Salah satunya dengan kita buka outlet Malang, mungkin ya 3 tahun lalu kita buka outlet di Malang. Nah, terus untuk informasi detail juga mungkin bisa didapatkan lewat Instagram kita. Jadi di situ bisa spill tuh Mas. Jadi unit-unit stok apa sih yang tersedia gitu ya. Ada di Instagram kita BMW Astra Used Car, silakan di-follow aja. Nah, terus apa namanya? Di situ juga bisa Bapak Ibu lihat ada nomor telepon dari tim kita yang akan melayani 24/7 gitu ya. Ya, mau nanya-nanya, mau konsultasi dan lain sebagainya itu silakan saja gitu. Datang ke sini juga. Termasuk kita juga menyediakan kalau misalkan customer pingin datang untuk test drive. Ya, jadi Oke. alangkah lebih baik kalau udah beli mobil bekas terus dikasih kesempatan test drive kan udah sempurna tuh Mas Adit. Iya, iya. Ya enggak, jadi nggak beli kucing dalam karung. Nah, jadi kita semua serba transparan. Kita punya tagline Mas, ayo kita cek sama-sama. Oke. Nah, jadi karena kita semua outletnya ini berbarengan dengan after sales atau bengkel,
Nah, jadi kita bisa sama-sama tuh sama customer. Ayo kita sama-sama cek di sistem. Ya, bila mana diperlukan ya. Iya. Bila mana diperlukan. Untuk ngecek apakah Untuk track ngecek record. supaya customer lebih yakin, oh bahwa betul nih recordnya seperti ini, historinya nggak pernah ada tabrak, nggak pernah ada banjir. Nah, jadi memang betul-betul kita menjual sesuatu yang apa namanya membuat customer terasa jauh lebih nyaman lah ya, meskipun beli mobil bekas, gitu. Kira-kira gitu Mas Adit. Canggih. Udah banyak ya kayaknya. Udah banyak. Saya promosinya. Nggak apa-apa, namanya juga kan kita diundang main-main ke sini. Iya, terima kasih. Terima Aduh, kasih. ngeliat koleksinya bikin ngiler. Ya, i7 nih ngiler banget. Ya, abis ini mau nyoba apa Mas Hafiz? Waduh. Mau nyoba i7 kayaknya ya. Ya, coba i7 ya. Kalau gitu, Heeh. kita tutup dulu ini biar langsung Oke, nyobain nih. Iya, siap. Oke deh kalau gitu, itu aja pembahasan kita di Bincang-Bincang Mobil edisi kali ini. Saya Hafiz, Saya Adit. kita pamit dan jangan lupa buat Sobat Full Tank, kita sekarang sudah ada di Pro Media Teknologi Indonesia, ada di Pro TV, jadi nonton kita itu nggak cuma di YouTube, tapi ada di seluruh jaringan medianya Pro Media. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita dan website kita bincangbincangmobil.com. So, bye-bye. Bye.